Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesura dari Politeknik Kesehatan RI Medan jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi maserasi, di mana maserasi merupakan proses yang paling tepat, di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menitum atau pelarut sampai meresap dan melunak susunan sel, sehingga zat-zat yang mulai larut akan terlarut. Ini dilakukan dalam bejana berwarna lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Terus hasil penyari dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Teknik maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, lalu ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai. Ampasnya diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Lalu bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindungi dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Sip maserasi. Penyari zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, terlindungi dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Jadi selama proses maserasi dilakukan, mengadukan dan pergantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dari diterapnya ditutup adalah tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Mainstream yang digunakan pada umumnya mainstream atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Dalam maserasi, menetapkan bahwa sebagai cairan penyari air, etanol, air, atau Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagiannya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindungi dari cahaya langsung. Kelebihan dari maserasi adalah yang satu, unit alat yang dipakai sederhana, hanya membutuhkan bejana perendam saja. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan dalam industri OT skala kecil. Dan kekurangan dari maserasi ini, yang satu, proses penyarian tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu